Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi dengan ngobrol bareng alim ulama. Para sahabat Muslim yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan Idul Fitri. Artinya kita membahas hal yang santai-santai aja tentang pariwisata. Ada rencana besar di Indonesia ini yang belum terwujud, yang mudah-mudahan berkat doa sahabat Muslim seluruh Indonesia maupun dimanapun Anda berada, insya Allah rencana besar ini dapat terwujud dengan sempurna di masa yang akan datang. Apa itu pariwisata religi ini? Ya, kami hadirkan langsung para pemirsa penggagasnya, yaitu akan dibangun sebuah taman miniatur masjid seluruh dunia berjumlah 99 sesuai dengan Asmaul Husna 99. Siapa penggagasnya? Anda tentu ingin tahu. Saya sapa dulu sebagai narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Pak Haji Hartono Limin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Bagaimana ini Pak, taman miniatur 99 masjid nih Pak? Asal mulanya gagasan ini muncul dari mana? Kok tiba-tiba yang tidak terpikirkan oleh ulama katakanlah, oleh siapa, tiba-tiba Pak Hartono seorang muslim yang dianggap selama ini ya muslim biasa ya, kok punya gagasan besar seperti itu? Gimana? Silakan Pak. Khusus untuk pertanyaan ini saya sering terima Pak. Saya sering terima pertanyaan, Pak Hartono ini dapat wangsit atau mimpi atau bagaimana? Dan ya jawaban saya mungkin banyak mengecewakan mereka-mereka yang tanya. Karena mereka ingin kayak ada apa begitu kan. Iya. Nah sesungguhnya adalah didasari dengan negara kita ini populasi Islam terbesar di dunia. Sekarang sudah 270 lebih. Masya Allah. Pengumuman dari Masya Allah. Departemen Dalam Negeri. Nah, jadi dengan adanya populasi Islam terbesar di dunia, ikon kita apa? Satu. Kedua, pelestarian budaya Islam. Ya. Itu sebetulnya sangat-sangat tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Nah, untuk itu kita membuat satu rencana itu ya. Yaitu mengumpulkan 99 miniatur masjid dunia yang kandungan sejarahnya itu cukup erat. Apa kriterianya terpilihnya 99? Nah, tentu ada kriterianya. Ada. Yang pertama apa? Pertama itu sejarah terhadap pembangunan masjid ini dikaitkan dengan perkembangan atau revolusi Islam. Ya, dari awal. Ya. Kedua, mempunyai makna perjuangan terhadap pengembangan Islam. Misalnya contohnya masjid mana itu? Nah, contohnya kita sebut masjid, salah satunya itu masjid di atau bukan perjuangan tapi masjidnya tuh unik, bisa masuk nggak? Jadi gini, masjidnya tuh unik tuh bukan berarti megah ya, mungkin saking sederhananya pada masanya ya sehingga itu diangkat. Jadi ini salah satu contoh seperti yang perjuangan itu ya. Kita kembali tadi ke yang perjuangan. Poin kedua itu. Jadi poin kedua itu seperti ada masjid Isa bin Maryam di mana? Di Yordan, ya. Oh, di Yordan ada. Nah, jadi ini kan penggeseran antara pada saat Kristen menuju Islam, ya toh? Atau era lah istilahnya, era, bukan menuju tapi era. Nah jadi seperti masjid ini, saking banyaknya masjidnya itu ya, jadi saya jadi bingung namanya juga. Masjid Isa bin Maryam itu masjid toleransi itu.
bisa Itu diterima di dia. kalangan saudara-saudara kita Nasrani, Nah, juga Isa bin Maryam adalah kan nabi. luar biasa. Nabi. Masjidnya kecil, tapi ini kan mempunyai satu kandungan sejarah yang luar biasa. Terus Masjid Cordova, Iya. ya, kemudian masjid di Turki. Ini semua masjid-masjid ini ada sentuhan-sentuhan perjuangan Historis. historis, seperti masjid di Cina. Ini semua juga ada. Apa uniknya masjid di Cina itu? Nah, masjid di Cina itu pembangunannya selisih dengan Masjidil Haram itu nggak sampai 50 tahun, Pak. Nah, jadi Jadi artinya dekat dengan periode Nabi ya. betul. Nah, pengembangannya itu dengan nggak ada pesawat, nggak ada kapal layar ya. Iya. Tapi umumnya mereka kan naik onta, naik kuda. Itu jangka waktu 50 tahun itu super cepat, Pak. Luar biasa ya. Nah, itu salah satu mungkin. Iya. Ya. Jadi sebetulnya di sini lebih diutamakannya begini. Kita ingin melestarikan budaya Islam melalui Masjid. masjid. Nah, kenapa begitu? Agar generasi penerus kita, Pak, semua itu bisa mengenang. Contoh sekarang, saya ingin tanya, Pak, jangankan kita, di negara Arab pun generasi sekarang kalau mau melihat masjid pertama yang dibangun Rasul ada tidak? Ada. Iya, ada. Yang dengan pelepah kurma, Iya. ya, dengan tiang Yang kurma, dalam bentuk aslinya itu ya. aslinya. Nah, insya Allah di taman miniatur ini nanti ada. Jadi generasi penerus kita semua bisa melihat, oh dulu Rasul sholat itu ternyata beratap pelepah kurma, ya, dengan batang pohon kurma, kemudian bawahnya pasir gurun. Makanya kenapa setiap sholat selesai dia melap mukanya. Banyak orang sekarang sholat lap muka, Iya. tapi alhamdulillah, tapi nggak tahu artinya apa. Hanya ikut. Ini salah satu contoh. Iya. Begitu, Pak. Ya, kenapa 99 masjid, Pak? Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna ya. Oh, iya. Jadi itu ya. Jadi nanti ini kira-kira jadi masjid itu hanya untuk dibangun untuk ibadah sehari-hari oleh pengunjung nanti yang melihat, atau mungkin ada lain di situ. Jadi begini, Ada yang diusahakan lain. yang gitu. kita bangun itu miniatur. Miniatur itu artinya masjid jami, masjid aslinya yang besar, Iya. itu menjadi Kecil. musola. Jadi musola gitu. Nah, di Tapi dalam dipakai juga untuk sholat. bisa dipakai tapi tidak ada imam. Nah, jadi nanti di dalam kompleks ini ada satu masjid jami, satu masjid besar, Iya. tempat semua nanti sholat Jumat, ya toh. Iya. Jadi, nah di musola ini tidak dibuat untuk Masjid itu. besarnya satu ya. Satu, ya, Dibangun oleh yayasan ini. dibangun oleh yayasan. Apa nama yayasannya? Yayasan Amanah Kita. Oh, tadi Ya. ada hubungannya, Bapak bilang ini amanah, Amanah, maka yayasan amanah betul kita. Pak. Ya. Baik, baik. Sudah sampai di mana ini anunya, Pak? Pembangunan ini, Pak? Nah, Sudah saat ini berapa persen gitu yang sudah melangkah ini, Pak Hartono? kalau kita bicara melangkah saat ini masih sangat minim. Masih sangat minim. Alhamdulillah lahan sudah ada. Pembangunan awal yang kita bangun saat ini Di mana itu, Pak? Di- Di desa apa? Di di Kabupaten Bogor. desa Pasir Madang, di Pasir Madang, Kiara Pandak di Bogor. Ya, Bogor arah barat. Wilayah Kabupaten Bogor ya. Betul. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini adalah pembangunan. Sudah ada 5 bangunan di sana, tapi itu sebagai menghormati kultur setempat. Artinya kan di budaya Sunda. Ya, kalau bahasa Jawa itu ada tempat jujukan dulu. Betul. Sebelum nanti Sebelum, iya, ya. Namun, bangunan-bangunan lainnya berdiri. betul Pak. Jadi ini kita bangun dulu sebenarnya tempat kita berkumpul di sana. Nah, dari sana nanti baru kita dengan pihak luar, teman-teman dari luar negeri, ya, kita nanti akan sama-sama membuat master plan. Menyelesaikan master plan-nya. Nah, setelah itu baru kita bicara pembangunan secara massal. Bagaimana respon masyarakat terhadap rencana ini, Pak? Paham nggak masyarakat sekeliling sana itu? Di sekeliling sana Responnya itu seperti apa? sangat tidak sabar menunggu kapan ini dimulai. Itu penduduk di sana. Nah, tetapi karena untuk di Indonesia sendiri,
kita belum begitu banyak mensosialisasikan ini, Iya. karena kita lebih sekarang menghabis waktu untuk, eee, memaparkan ini ke luar negeri, Pak. Jadi selama berapa tahun Kenapa ini luar negeri? Kenapa harus luar negeri? Bukan dalam negeri dulu? nah, kaitannya dengan miniatur masjid yang akan dibangun, Pak. Orang-orang yang Ya, hadir. karena masjid-masjid kan adanya di luar semua, Betul, betul, gitu. betul. Iya. Jadi bagaimana tadi respon masyarakat tidak sabar karena ini kan partisipasi mereka sangat dibutuhkan nanti kan. Tenaga kerjanya, Oh ya, kemudian tenaga tantangan. kerja, ya banyak lah, Iya, termasuk makro ekonomi mikro ya. iya. Ekonomi mikro itu akan berkembang Akan dengan berkembang sendiri. dengan sendiri Iya, sana. betul. Apakah sudah ada akses jalan ke sana, Pak? Mengingat ini kan di lereng gunung gitu, Pak. Nah, sudah akses jalan ada, Iya, tapi nanti pada saat bicara proyek itu nanti ada jalan sepanjang 6 kilo yang harus kita bangun iya, untuk layak sebagai daerah pariwisata. iya. Ya, itu nanti kita mengharapkan partisipasi pemerintah. Jadi bukan hanya orang datang nanti, bukan hanya melihat masjid ya, Tidak. tapi bisa melihat kulinernya dari bangsa-bangsa lain Nah, gitu. jadi begini, Pak. Setiap miniatur masjid di halamannya bangsa di mana asal miniatur masjid ini Sebutnya ya, Turki misalnya. Turki. Nah, di halamannya itu nanti ada souvenir dari Turki, Ya, makanan khas dari Turki, ya. atraksi Islamia dari Turki, Yang tari sufi itu ya. betul, dan dikelola oleh orang Turki nantinya. Terus income-nya gimana ini? Maksudnya? Anggaran dari mereka, Oh, itu nanti dari Gimana? masing-masing, Oh, dari iya. masing-masing negara, Pak. Dari masing-masing Iya, negara. ada yang dari yayasan, ada yang dari pemerintah. Bentuknya gimana nanti? Kerjasama kah dengan? Jadi ini menyediakan zona tanah aja. Iya, jadi kita menyiapkan coupling, Ya, tapi selain miniatur masjid, ya. kita juga ada desa adat Yang khas kita Indonesia. khas kita, Ya. desa adat Sunda tahun 1500 misalnya. Kemudian ada penginapan, ada museum, ada universitas, ada rumah sehat, gitu. Iya. Saya sebut rumah sehat sesungguhnya rumah sakit Rumah maksudnya, sakit. ya. Rumah sehat, kemudian ya ada perpustakaan, ya. Nah, kemudian tempat-tempat yang bersifatnya lebih ke wisata, tetapi yang kaitan dengan religi. Ya, Begitu. jadi usaha Pak Hartono ini sebetulnya membangun peradaban. Jadi pendidikan ada, peninggalan-peninggalan masa lalu melalui masjid ini. Ya, ya, ya. Jadi membangun sumbangan kita Indonesia terhadap peradaban dunia Islam ini. Karena tidak dipungkiri kita sebagai mayoritas, Pak. Iya. Pak Hart punya impian nggak? Misalnya mungkin nanti kantor OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, bisa kita pindah ke sini. Punya impian gitu nggak? Kalau sudah ada hotelnya, ada universitas, Iya, ada 99 masjid sedunia, kan sudah layak kantor sekretariat OKI itu pindah ke Indonesia. Sebetulnya begini, Pak. Saya belum terpikir ke sana, Iya. tetapi yang terpikir oleh saya adalah bahwasanya sebagai mayoritas negara yang mayoritas Islam terbesar di dunia, Iya. itu mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya Islam dunia. Nah, kalau ini terjadi, maka seluruh umat Islam di dunia ini akan melihat Indonesia beda. Iya, iya. Ya, ini Ada dukungan dari pemerintah Pak soal perizinannya gimana awal-awalnya? Alhamdulillah. Ada kesulitan nggak? Jadi yang bangun siapa itu nanti? Kita harapkan BUMN. PT apa? Nah, kita harapkan nanti kita memakai misalnya Kerjasama. kerjasama lah Ya. dengan PP, dengan Utama Karya, ya toh. Jadi setiap negara yang berminat ya lewat itu. Ya, nantinya Bagus itu. sesuai dengan master plan nanti. Iya. Tinggal nyodorkan bentuknya seperti ini. Benar. Duplikatnya masjid-masjid dari negara Betul masing-masing. sekali.